Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khaliluh allati la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, segala puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kehadiran Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah saat ini kita masih diberkahi Allah untuk dapat beraktivitas sesuai dengan peran kita masing-masing. Yang saat ini kita sedang bersama-sama taklim taklum, memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan ini. Jamaah sekalian, tema kita saat ini adalah orang-orang yang kelak dirindukan oleh surga. Jamaah sekalian, setiap orang ada kebanggaan ketika kita dirindukan. Seperti halnya kita seorang suami dirindukan oleh sang istri, seorang ayah dirindukan oleh seorang anak, rasanya tersanjung benar. Demikian pula seorang kepala desa dirindukan oleh camat, seorang camat dirindukan oleh bupati, bupati dirindukan oleh Pak Gubernur, rasanya tersanjung benar. Ini mah surga yang merindukan, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya surga rindu kepada manusia yang mengamalkan 4 hal. Yang pertama, talil Quran. Apa itu? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, kita tahu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan keagungan mukjizatnya, Al-Quran mampu menyentuh lubuk hati insan-insan muslim dan mukmin. Tepat kiranya kalau Allah mengatakan ciri orang beriman itu adalah mereka yang mana kalau mendengar nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka. Subhanallah, siapakah mereka itu? Mudah-mudahan kita sekalian. Jamaah sekalian, kenapa orang yang rajin baca Al-Quran kelak dirindukan surga? Karena Quran merupakan mukjizat terbesar. Karena itu barang siapa yang baca Al-Quran ikhlas karena Allah, 1 huruf tanpa punya wudhu mendapat pahala 10. Bagi siapa yang punya wudhu membaca Al-Quran 1 huruf 15. Dan ketika dalam sholat membaca Al-Quran pahalanya 25. Jadi kalau kita membaca basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau kita membaca tanpa wudhu maka pahalanya kali 10 di bulan Ramadan ini dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Karena itu tepat kiranya di bulan Ramadan ini betapa banyak kita saksikan, kita mendengarkan, kita cermati bersama di seluruh masjid-masjid, surah-surah ba'da tarawih biasa tadarus.
bersama, tadarus bersama-sama jamaah yang ada, dibagi 1 juz. Kalau 10 orang, maka 10 juz malam itu terselesaikan. Ada hal yang luar biasa, saya pikir waktu yang kita miliki 24 jam itu, kalau kita sisihkan 40 menit, saya coba ukur 1 juz itu dibaca dengan tartil 40 menit. 40 menit yang kita sisihkan waktu untuk membaca Quran dari 24 jam waktu yang kita miliki, sebetulnya saat itulah yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran yang kita baca kelak akan memberikan syafaat kepada kita, terutama manakala kita berada di alam kubur. Ketika dalam barzakh nanti kita berada dalam tempat yang sempit, gelap gulita, tetapi ketika kita rajin baca Quran, maka Quran itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang kedua, saudaraku, kelak orang yang akan dirindukan surga adalah mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Subhanallah, Allah mengajarkan kepada kita melalui baginda Rasulullah agar kita ini mampu berbagi. Karena itu betapa indahnya ketika kita punya rezeki, kemudian kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang nasibnya tidak seberuntung kita. Itulah sebabnya kata baginda Rasul, orang yang bisa berbagi kasih, memberikan makan pada orang yang lapar, maka kelak akan dirindukan surga. Yang ketiga, orang yang kelak dirindukan surga adalah hafidhil lisan, orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tiada berguna, dari perkataan yang mengandung kebohongan, dari perkataan dusta dan sebagainya. Karena itu subhanallah, orang yang berpuasa sesungguhnya diajarkan oleh baginda Rasul agar kita mampu mempuasakan diri kita dari apa? Dari ucapan yang tiada berguna, dari ucapan yang bohong. Kata Nabi, tidak sedikit orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, disebabkan dia tidak mampu menjaga lisannya dari kebohongan. Yang keempat, saudaraku, orang yang kelak dirindukan surga adalah shaimi fi yaumi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Untung kita ini diberikan fasilitas oleh baginda Rasul untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang Allah tugaskan kepada kita, yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita sering dengar kalau sore menjelang tarawih ada kultum. Ayat ini sering dialunkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ayat ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah, tidak ada kebahagiaan lain bagi seorang hamba kecuali kita dikelompokkan oleh Allah menjadi bagian dari hamba yang bertakwa. Kenapa? Orang yang bertakwa jaminannya adalah kelak kita akan ditempatkan Allah ke dalam Jannatun Na'im. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan tuntas, dan endingnya insya Allah kita akan mendapatkan, akan menggenggam pahala Allah, pahala dari Allah, dan kita bagaikan
orang yang baru lahir, suci, bersih, tak berdosa, karena kita telah digodok dalam sebuah kawah candra di muka, yakni Ramadan. Moga manfaatnya. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.